Oh, karena ini berarti. Oke. Nggak nyangka ya. Kalau menurut saya sih ini jauh lebih baik dari yang ada di YouTube dan di ulasan yang pernah saya baca di internet. Gila, ini bisa ngeliat ya atapnya ini. Coba kalau kita pakai tiduran. Oh my god, masih ada sisa di kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Bundaran HI dan ingin memperlihatkan satu hotel yang berkonsep kapsul, yang mantap banget lokasinya dan harganya pasti. Hotel ini tuh bener-bener di samping Grand Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih ilustrasi peta aja ya, kalau dari Blok M ke sini kira-kira gimana nih. Nah, ini adalah Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI dari arah Blok M. Sekarang kita terus aja sampai ketemu jalan yang bercabang ke kiri tuh sebelum Grand Indonesia. Nah, ini nih, ini dia gedung Grand Indonesianya, dan jalan yang ke kiri itu tuh yang akan kita ambil, yaitu Jalan Teluk Betung. Jalan Teluk Betung ini nyambung juga ke apartemen dan pusat perbelanjaan Tamrin City. Nah, ini nih di depan adalah komplek hotel yang akan kita tuju. Tuh dia hotelnya. Namanya adalah Wish Capsule Hotel. Tapi sebelum kita bahas hotelnya, yuk kita keluar dulu sebentar. Saya pengen kasih lihat kenapa lokasinya saya bilang keren dan tepat. Pertama, ini tuh deket banget dari Bundaran HI. Jaraknya paling cuma ya 500 meteran lah dengan 6 menit jalan kaki. Dan temen-temen yang naik MRT ke sini berarti cuma 600 meteran lah, nggak sampai 10 menit jalan kaki. Nah, yang kedua, ini tuh hadap-hadapan persis dengan Grand Indonesia. Jadi kalau teman-teman iseng mau hambur-hambur uang di GI, tinggal nyebrang aja dari hotel. Ya macam dari rumah ke warung sebelah lah kira-kira. Malah lebih deket. Ketiga, makanannya. Nah, sini ayo kayak kasih lihat maksudnya. Saya ngomongin makanan murah pinggir jalan ya. So, dengan jalan kaki sedikit aja 200 meteran lah ngelewatin Grand Indonesia, kita sudah mendapati ini nih, jajanan yang melimpah ruah. Wah. Malah di sini juga ada 2 Indomaret, nggak cuma 1, 2, dan Alfamartnya 1. Di sekitar sini juga perfect banget buat jogging pagi dan sepedahan. Tuh, lihat, keren kan? Teman-teman perlu juga makanan resto yang bisa dipakai kerja. Ada, malah di komplek hotelnya sendiri. Ini dia. Resto bernama Kroko ini nggak disangka banyak diminati oleh karyawan, terutama eksekutif muda sekitaran GI. Karena ya harganya nggak murah, sekelas Starbucks lah. Dan di sini ada banyak colokan listrik plus jaringan wifi. Cocok kan? Saya waktu itu nyobain nasi gorengnya. Nama menunya tuh nasi goreng kampung kalau nggak salah. Seharga hampir 50.000. Dan itu enak banget. Saya kasih nilai 9 untuk rasanya. Dan saya nyobain minum ice honey lemonade. Habisnya tuh total hampir 150.000 sendirian seharian. Oke, sekarang kita mulai bahas hotelnya. Kalau teman-teman bawa mobil atau motor, masuknya lewat pintu yang ujung ini nih. Ini untuk masuknya. Jalannya memang terkesan kecil, tapi nggak apa-apa, yang penting nyaman buat saya lewati. Nggak banyak penghalang kayak mobil-mobil parkir dan sebagainya. Nah, ini nih adalah bagian belakang hotel. Seperti yang kita lihat, di situ ada pintu masuk Wish Capsule, tapi itu bukan lobi utama ya, karena lobi utamanya ada di depan nih, yang ini. Oke, sekarang kita lihat parkirannya. Enak loh parkirannya, walaupun nggak besar-besar banget, tapi letaknya tuh private, jauh dari jangkauan orang-orang lewat di jalanan. Dan di sini tuh nggak perlu bayar. Dan kalau penuh, kita bisa parkir di bagian-bagian kosong di komplek ini, khususnya di belakang resto Kroko itu. Nah itu tuh, tapi jangan sampai menghalangi jalan orang lain ya. Nah kalau yang ini nih disediain buat duduk-duduk tamu hotel biasanya. Atapnya nggak ada, cuma naungan pohon rindang aja.
Sejuk sih dan ada colokan listriknya pula. Kalau kata manajer hotel, ini dibuatin sama pihak lain di komplek ini, jadi semacam tambahan lah. Jadi ini bukan dari pihak hotel yang ngadain. Yuk sekarang kita ke lobinya. Nah karena kita telanjur udah di belakang, kita lewat sini untuk masuk ke lobi. Kalau ini mungkin semacam resto juga ya, tapi saya nggak begitu tahu apa namanya, karena tadi di bagian depan belum ada pelangnya waktu saya kesini. Dia ada di sebelah hotel kapsul Wish dan masih satu komplek. Jadi satu komplek ini tuh ada beberapa bisnis usaha seperti Resto Kroko, Hotel Wish, Energi Refleksologi, dan Resto Barusan. Halo Mas, ya. Udah, ini tadi booking WA. Ya. Sini kalau mau sholat gimana Mas? Kalau untuk sholatnya di gedung belakang Pak, tapi hanya untuk tempat sholat. Iya gedung belakang. Oh, lobby yang di belakang? Iya betul. Oh iya. Oh ada di situ. Terus orang kalau Jumatan di mana di sini biasanya? Kalau untuk Jumatannya biasanya di daerah Kebon Kacang Bapak, di sebelahnya Plaza Indonesia. Berarti ini nyebrang ya? Iya keluar ke kiri lurus saja Pak. Kiri lurus aja. Iya, Oke. oke. Bapak ini ada request Pak ya? Yang di 202 Pak ya? Saya nggak tahu no, angka ininya. Oh, iya. Nggak, soalnya saya nyari yang agak private aja gitu. Oh iya baik Pak. Kalau dengan yang di sana lebih enak mana? Kalau untuk tempat lebih enakan di sana sih Pak. Oh gitu? Iya kalau Apa ini saya pindah ke sana boleh nggak? Bisa nggak? yang Saya sana belum lihat sih. Bisa. Boleh ya? Bisa ya? Iya. Ingin lihat dulu atau? Boleh. Ya sekalian check in gitu. Oh iya baik Pak. Perlu ini nggak? Apa sih namanya? Deposit nggak? Nggak kan? Iya Bapak untuk pembayarannya belum Pak ya? Belum. Iya. Saya soalnya nggak bawa cash. Oh iya. Pembayarannya menggunakan apa Pak? QRIS aja. Mungkin biasanya debit atau transfer Bapak. Ya ada debit lah. Ada debitnya. Nggak syarat Pak. Ya. Tadi yang saya lihat yang di pojok sana ya. Kali ini khusus perempuan. Iya ini khusus perempuan Bapak. Oh. Oh ini toiletnya. Kita ke belakang ya? Baik Pak. Silakan Pak. Ya, kasih. Ini pakai ini? Iya tinggal di aja Pak. Ini untuk musola ya. Ah, ini yang saya cari dari tadi. Mana? Musolanya mana? Untuk musolanya. Oh, di sini. Ada sejadahnya nggak? Ada Pak. Ada ya? Oh iya, siap. Terus ini Yang untuk kamar Bapak di lantai 2 Pak. ada dua ya? Bedanya dengan yang di sini apa? Kalau untuk tipe kapsulnya sama sih Pak. Kalau ini khusus cowok sama yang sebelahnya khusus cewek. Oh gitu. Iya, betul. Ada berapa kapsul di dalam Kalau sini? di dalam hanya 6 Pak. Ingin lihat yang di cowoknya? Boleh. Ini nggak dikunci ya? Ya ini nggak dikunci Pak. Oh gini aja. Silakan Pak. Kalau yang cewek kurang lebih sama ya? Iya sama Pak seperti ini. Oh.
wangi kamar mandinya. Kita ke atas berarti. Ini penuh yang ini? Kalau ini masih tersedia Bapak. Iya. Di sini ada 2. Terus pesan 2 berarti. Untuk kamar Oh, Bapak yang yang ini. Iya betul. Oh, di atas. Iya. Ini kosong dua-duanya. Kalau ini masih ada tamunya. Oh, masih ada ya. Kalau ini saya boleh lihat. Boleh, silakan. Kalau untuk kamar mandinya di ujung Pak. Bisa kebiasaan di ujung. Oh. Ini bentuknya. Ini untuk kamar mandi yang cowoknya. Berarti saya kamar mandinya ke sini. Iya betul Pak. Jauh juga ya. Ini locknya. Ini pakai ini Iya Pak, untuk kamar Bapak ya di sebelah. di sana. Iya betul. Ini buat perempuan ya. Iya, betul, Pak. Oh. Oh, karena ini berarti. Oh, oke. Oh, dapat air 1 ya. Iya betul Pak. Ini ngunci sendiri. Iya kunci Pak. Oke, ini. Masih dibuka. Ya. Oke. Nggak nyangka ya. Kalau menurut saya sih ini jauh lebih baik dari yang ada di YouTube dan di ulasan yang pernah saya baca di internet. Gila, ini loh. Bisa ngeliat ya. Atapnya ini. Saya duduk aja masih ada sisa loh. Terus lega banget di sini. Dan saya termasuk orang yang tinggi besar ya, saya hampir 2 meter. Coba kalau kita pakai tiduran. Oh my god, masih ada sisa di kaki. Oke, kita perhatiin lagi. Ini ada lampu untuk membaca. Ya. Ini. Jadi memang hanya lampu yang di bagian kepala ini. Lalu ini lampu utama ini yang ada di atas. Ini paling terang. Kalau kita turunin dia makin gelap. Nggak begitu berasa ya kan, lampu bacanya terang banget sih. Ini kita lihat nih. Ini. Oke. Nah. Oke. Lalu ada apa lagi? Kita dikasih ini ada 2 USB colokan charger ya, satu yang fast, satu yang slow. Kemudian kita juga dikasih ini earphone supaya tidak mengganggu
penghuni lainnya ya. Kalau dalam hal ini yang ada di bawah gitu, biar nggak berisik. Jadi kita nonton TV pakai headphone-nya seperti ini. Ini dia. Dan ternyata yang nyala cuma sebelah, ininya mati. Oh, mungkin ini headphone-nya kali ya. Ya, ini mungkin headphone-nya nih. Coba. Nggak ngaruh. Masih mati. Cuman ini yang nyala. Coba kita ganti ya. Oke. Ternyata fix, yang rusak headphone-nya. Oke, ini dua-duanya nyala. Oke. Ini oh, ini jam ya. Oke, ini ventilation. Oke. Ini lampunya white. Gimana kalau kita bikin yellow? Kita rubah ke blue. Oh, lampu ininya aja yang berubah pink. Oh, oke. Agak norak ya. Tapi yang berasa di sini panas banget, men. AC-nya di mana ya? AC-nya di sini ya. Oke. Kalau ini apa ini? Asli panas banget. Ini proses pendinginannya mungkin agak lama ya. Jadi kelihatannya mereka pakai AC ruangan sebetulnya yang dimasukkan ke dalam kapsul ini. Ini buat buka kunci pintu, pencet ya. Oke. Untuk kasurnya sendiri. Dia pakai kasur busa ya. Oke. Kasur busa. Dan ini termasuk kasurnya cukup apa ya? Cukup nyaman lah. Dia tipis kasurnya. Dan saya juga senang dengan kasur yang nggak keras gitu, karena ini tipis, jadi tenggelamnya juga nggak terlalu banyak ya. Karena tipis. Oke, sekarang kita lihat sinyal wifi-nya seberapa kuat dapat di sini ya. Yuk. Naik cepet. Kita tes speed internetnya. Downloadnya cuma 3 mega, 2 mega. Oke. Uploadnya sama kurang lebih 1 megaan, malah lebih parah. Ya, tuh. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kekurangannya kalau kita dapat yang di atas itu otomatis kita membuat kehebohan yang buat yang nginep di bawah. Soalnya kalau kita gerakan goyang ya, otomatis akan mengganggu yang ada di bawah. Apalagi saya beratnya sampai 120, salah ya. Harusnya saya yang di bawah. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengalaman pertama. Ini AC-nya di sini enak banget nih, sejuk. Tapi untuk nyampe ke sana nggak bisa, anginnya nggak ke sana. Anginnya larinya ke sana. Kayaknya sih kalau kapsulnya di sini ya, AC-nya mending di sana aja.
nyemprotnya ke sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen penilaian ya. Kita mulai dari positifnya dulu ya. Positifnya adalah kompleknya. Itu dulu dari luar, komplek. Jadi ketika kita masuk, karena ini berada di dalam ya, di komplek sendiri gitu. Walaupun di sebelahnya itu GI dan Plaza Indonesia, tapi begitu kita masuk ke komplek ini, itu udah kayak masuk ke wilayah sendiri gitu. Otomatis parkirnya jauh lebih nyaman. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan sendiri, motor apalagi mobil, parkir di situ tuh enak banget, nggak ada tukang parkir tuh jelas. Satpam nggak ada, ya ada sih satpam tapi nggak ngejogrok di situ gitu. Jadi begitu masuk taruh di tempatnya, terus udah nyaman aja gitu. Terus yang kedua, staffnya ramah-ramah semua. Ketika saya pertama kali datang survei juga dilayani sama mbaknya tuh juga udah nongol di YouTube, siapa tuh nggak tahu, kayaknya udah dikenal. Terus si mas-masnya juga ramah banget, yang nemenin saya juga, yang nganterin dan yang ngejelasin. Bahkan sampai Mas Slamet, sekali lagi terima kasih atas segala informasinya, manajer di WIS ya, di WIS ini Tamrin dan di WIS Cikini, itu ramah banget dan sangat informatif. Terus yang berikut, saya suka ininya, kapsulnya nih, box ini ya. Saya punya kekhawatiran ketika mau nyoba ini, saya nggak muat. Yang nggak muat pertama adalah kakinya ketika selonjoran. Tapi ya seperti yang kita lihat nih ya, ternyata masih ada sisa. Dan ini nih, saya duduk di sini, masih jaraknya jauh gitu. Berikut kita masuk ke estetikanya. Ini desain kayak gini nih, ini nggak ngebosenin untuk dilihat. Jadi futuristik, saya suka dengan hal-hal yang berbau futuristik. Lampunya juga kita bisa rubah. Ini hijau, ungu, biru, kuning, putih, mati. Ini norak banget sih sebenarnya. Tapi paling nggak, coba lihat. Tuh, dengan ruangan box yang selega ini lebar loh, beneran lebar banget. Ini bisa dipakai untuk 2 orang sebetulnya. Saya kasih lihat ya. Oke. Kalau misalkan saya tidur agak mepet di sini, teman-teman bisa lihat di sini masih bisa untuk 1 orang lagi. Dan ingat ya, saya ini besar, jadi lebar bahunya, dan ini masih ada. Nah, ini masih ada sisa. Ini bisa untuk 1 orang lagi kalau misalkan ngajak istri, masih muat kayaknya ini. Cuman ya jadi ngepas. Tapi di sini nggak boleh, tidak menganjurkan untuk ngajak istri untuk 1 kapsul. Jadi peraturannya adalah 1 kapsul itu untuk 1 orang. Kenapa? Karena ya tadi seperti yang Mas Slamet jelaskan, untuk menghindari kegaduhan. Apalagi kalau misalkan bawa anak gitu ya, tergantung anaknya juga sih. Yang berikutnya adalah yang paling dasar adalah lokasinya. Lokasinya ini gila banget beneran. Jalan kaki nggak nyampe, mungkin 100 meter apa nggak nyampe kali ke Jalan Utama Sudirman. GI itu di depan mata, kita tinggal nyebrang. Itu paling cuma 10 meter dari gerbang ke GI-nya. Terus kita mau kemana? Ke Tamrin City, tinggal nyebrang lagi, keluar dari WIS Hotel ini, belok kiri, lurus aja ngikutin jalan terus ke kiri lagi, udah Tamrin City, Plaza Indonesia. Dan yang paling wow adalah melimpah ruah makanan. Saya ngomong makanan murah ya, maksudnya makanan-makanan pinggir jalan yang tenda-tenda, sebutlah misalkan ada bakso, ada ayam penyet, apa tadi saking banyak saya nggak tahu. Ke Indomaret ada 2, Alfamaret ada 1, ada. Memang kita harus sedikit jalan sekitar 100 sampai 200 meter ya untuk sampai ke situ. Tapi begitu sampai di sana semuanya ada yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja di sekitaran Sudirman Tamrin, ini tempat udah pas banget. Kenapa saya bilang pas? Deket ke orang-orang, terus udah gitu murah. Itu yang menariknya gitu.
Jadi saya dapat harga 160.000. Ini 160.000 karena saya datang langsung ke lokasi. Tadi juga masnya bilang kalau datang ke lokasi bisa dapat harga yang lebih murah ketimbang kita pesan online. Online misalkan Traveloka gitu ya. Kalau di Traveloka itu kalau nggak salah 170 gitu terakhir saya lihat. Kalau di sini tadi saya datang 160. Dan walaupun saya datang langsung ke lobbynya waktu pertama saya survei tadi, saya pengen coba pesen lewat WA. Nah, ada nomor WA-nya. Ya, kalau untuk respon WA-nya sendiri kurang lah ya. Lama ya, mungkin harus dipancing dengan ditelepon. Tapi nggak masalah kok. Kalau kekurangannya sih kalau buat saya jelas nggak ada yang double. Ya mungkin ini udah konsepnya dari Wizz ya untuk tidak mengadakan yang double. Tapi kalau buat saya pribadi dengan adanya yang double itu akan semakin lengkap lah. Karena pengalaman seperti ini kan juga pengen kita share, kita bagi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Kalau misalkan alasannya nggak pengen berisik gitu ya, gaduh misalkan ada anak-anak atau terjadi hal yang asusila, bisa mungkin kalau saran saya bisa dibikin di satu ruangan yang khusus atau tersendiri. Misalkan untuk kapsul yang double itu yang keluarga di tempat yang saya tempati ini kan dia sendiri ya, terpisah dari kapsul-kapsul yang lainnya. Kalau misalkan ada ruangan lain lagi yang sifatnya agak tersendiri bisa juga gitu. Nah kalau yang menghindari untuk tidak asusila ya seperti hotel-hotel yang syariah lain lah, misalkan mau nginep itu harus ada bukti kalau mereka suami istri gitu. Memang agak ribet sih, tapi ya demi tercapainya kenyamanan tempat istirahat itu bisa dilakukan gitu. Berikutnya musola itu kalau buat saya penting banget ya. Kalau yang lain sih nggak tahu, tapi kalau buat saya yang muslim penting banget. Alhamdulillah saat ini sudah disediakan musola darurat gitu ya di tempat yang tadi sudah kita lihat kan. Sebenarnya itu kan resepsionis gitu. Tapi kalau misalkan ada satu tempat khusus yang memang disediakan untuk sholat, itu akan jauh lebih baik kayaknya, walaupun kecil gitu. Terus oh ya, tempat makan gitu yang ya sekarang gini aja, kalau misalkan kita istirahat gitu, seringkali kita itu juga tetap harus kerja. Nah kalau misalkan kondisinya kayak tempat istirahat yang tadi itu nggak ada atapnya, kalau hujan repot, kita harus benar-benar lagi. Terus memang enak kalau siang adem gitu kan, dinaungi sama pohon gitu. Tapi pengalaman saya tadi di bawah pohon itu kekurangannya ya kita bisa kejatuhan semut lah. Tadi ada semut rang-rang jatuh, terus ada laba-laba, terus ada macam-macam yang namanya juga pohon kan. Jadi kalau punya tempat untuk kerja, untuk duduk gitu yang lebih pantas itu, it would be nice, very very nice gitu. Oke, itulah tadi rentetan plus minus Wizz Kapsul Hotel versi saya ya. Minusnya sih bukan kekurangan yang gimana-gimana, tapi lebih kemasukan pribadi aja sih. Overall tempat ini tuh udah jauh melebihi ekspektasi saya. Dari lokasinya, harganya, pelayanannya, fasilitasnya, sampai ke makanan-makanan pinggir jalan yang melimpah ruah. So akhir kata, tempat ini very 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 recommended buat teman-teman coba. Dan untuk yang nyari penginapan keluarga, Wizz juga punya versi normal hotelnya loh. Cuman ya nggak di sini, yang terdekat kalau nggak salah di Cikini. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 5-an ya, setengah 6. Saya sudah berada di luar Hotel Wizz. Masih di dalam kompleksnya sih, yang jelas. Beginilah tampakan Hotel Wizz ketika pagi hari, jam setengah 6, jam 6 lah ya. Oh ya, saya pengen ngasih tahu kalau komplek ini, Hotel Wizz ini ada beberapa akses masuk sebetulnya. Yang pertama, yang utama ada di sebelah sana. Itu untuk masuk, keluarnya juga lewat sini. Dan di situ juga ada sebetulnya. Nah, jadi ada dua akses. Ini akses jalan kecil yang tadi saya bilang. Ini bisa masuk ke Hotel Wizz dari sini. Oh, kayaknya sih kalau untuk satu mobil aja muat ya. Tapi kalau saya sih lebih nyaman lewat jalur utama ya, lewat sana ya.
Nah, di atas sana tuh ada kolam renang, teman-teman. Kemarin ada YouTube siapa gitu yang bawa drone. Cakep loh kalau ada yang bisa ngeliat dari atas gitu gambarnya. Ini kolam renang ini. Bener ya, mantep banget lokasinya WIS ini. Deket kemana-mana, ke jalan raya deket. Mau akses Transjakarta atau MRT juga deket. Makanan juga melimpah ruah. Mantep deh WIS, lokasinya mantep.